hidup gue 50-50. Terus? Iya, gitu. Terus ibu gue berjuang lah dengan keibuannya dia minta sama yang punya kita semua untuk tolong diselamatin gitu. Kenapa lu Deo? Gue tuh ngundurin diri Putri. Kenapa lu ngundurin diri? Karena gue ditawarin kertas. Tolong kapitan, tolong istirahat, puas kau. Selamat datang di Ngobrol Sore Semaunya, menyajikan obrolan tak terduga dan dibawakan dengan semaunya. Selamat datang di Ngobrol Sore Semaunya. Hai, akhirnya kita syuting di setnya Ngobrol Sore Semaunya lagi setelah sekian lama. Hari ini sangat spesial teman-teman, karena gue akan ngobrol sama seseorang yang jadi bagian besar keluarga CXO juga. Hai Mas Danang. Hai Mbak Uti, hai kapitan. Aduh. Lo tuh deg-degan kenapa? Kenapa lo deg-degan banget mau ngobrol sama gue hari ini? Satu yang ngomong, yang ngajak ngobrol lu. Terus yang kedua yang duduk di sini nih. Orangnya nggak ada yang santai nih. Jagoan gua ada beberapa yang udah duduk di sini. By the way, gue tuh udah lama banget Mas nggak syuting di set. Jadi gue mikir oke, pembuka untuk gue ngobrol di set lagi. Gue pengen lo kenapa? Karena gue pengen ngobrol santai aja. Okay. Gue pengen membuka ngobrol sore semaunya kembali ke set dengan cara yang santai. Oke? By the way, mungkin teman-teman belum banyak yang tahu bahwa Mas Danang ini orangnya sering mimpi. Wow, langsung ke situ ya. nih. Oke. Dan gue tuh nggak tahu apakah lo mimpin semua orang yang lo temui atau gimana, tapi lo termasuk orang yang sering mimpi gue sih kalau gue boleh GR ya. Karena lo kabarin juga ke gue kalau lo mimpin gue. Dan tapi yang paling serem adalah mimpi lo tuh selalu vivid. Ya kan? Yeah. Lo pernah mimpin gue nangis lah, lo pernah mimpin gue apa lah. Pernah mimpin lu nangis? Lo pernah mimpin gue nangis di stasiun. Itu nggak nangis. Itu lu marah apa kecewa gitu. Oh, tapi nggak ada air mata. Enggak, seingat gua enggak. Oke. Nah, baru-baru ini lo mimpin gue lagi kan? Iya, jadi kita makan di kayak tempat makan ikan gitu di New Zealand. Habis itu kita makan, gue ngeliat agak jauh ya mimpi lo ya, makannya kita di New Zealand. Kayaknya gue karena gue pengen ke New Zealand, jadi ada bagian dari ego gue ada di situ kayak pilih tempat di mana ya, New Zealand ada gitu. jauh. Iya, terus kita makan seafood, ngobrol berdua, tapi lo nggak ada mulutnya. Oke. Gitu. Dari situ lo ngomong apa ke gue? Gue nggak ngomong apa-apa, gue nulis. Makanya kado ulang tahun lo nggak ada tulisannya, soalnya tulisan gue udah gue kasih ke lo. Di mimpi lo. Iya. Tulisannya apa? Masa penonton mau dikasih tahu Intinya dari tulisan lo itu apa? Intinya istirahat itu diperlukan. Intinya istirahat itu perlu. Bukan berarti kalah, bukan. Macan aja tidur gitu. Macan tuh yang kuat tuh. Bah, gitu kalau ngajar mangsanya tidur dia. Usain Bolt lari Putri Tanjung, Usain Bolt, saingan dia Sonic sekarang di dunia nyata. Dia tidur. Jadi, tolong kapitan, tolong istirahat, puas kau. Ya tapi itu lucu banget, karena sebenarnya kita berdua tuh kan nggak begitu mengenal sama lain kan. Enggak, tapi the fact that lu mimpin gue, terus lu kayak bener-bener kayak tiba-tiba lu chat gue, Put lu ada apa? Lu istirahat deh apa segala macam. Itu tuh apa sih Mas? Itu apakah itu feeling yang lo rasakan ke banyak orang pas lo ketemu? Karena menurut gue itu salah satu kayak magic juga gak sih, dalam arti kayak kenapa nih tiba-tiba tuh selalu momennya pas lagi. Berarti lu ceritain dong ke gue di balik itu semua sebenarnya apa sih? Gue tuh gak ada apa-apa Put. Jadi gini, nggak ke semua orang, kadang-kadang gue juga nggak bisa milih. Oke. Ada beberapa orang yang gue pilih untuk gue hadir gitu. Cuma nggak, kalau untuk lu dan beberapa orang tuh kadang-kadang lah. Gue juga kaget di mimpi pertama yang lu keluar dari gedung putih tinggi itu tanpa jendela itu, tiba-tiba lu keluar. Sibuk nggak? Yang gue cerita itu. Kalau nggak sibuk, pergi sama gue pengen ngobrol. Yang
Itu gue kaget juga, makanya gue WhatsApp lu kenapa gitu. Gitu. Jadi kadang-kadang kan ada yang nggak bisa diceritain sama mulut kan. Sementara gue percaya badan kita nggak cuma ini gitu. Badan kita mungkin ada yang ngobrol satu sama lain, tapi kita nggak ngeliat aja. Dan di saat ngobrol itu, ya kadang-kadang ada reaksi fisiknya gitu aja. Gue nggak bisa ngejelasin sainsnya, gue juga nggak tahu. Tapi ya begitu. Menarik sih. Dan agak serem ya. Agak serem sih. Karena nggak kebiasa aja manusia zaman sekarang kali yang main kayak gitu-gitu. Karena kan yang kayak gini-gini sebenarnya dipunyain sama ibu misalnya. Iya kan, seorang ibu tuh kan punya feeling yang besar kan? Banget ya. Gitu. Cuma itu kan berkah ya. Menurut gue tuh kalau udah jadi ibu, lu soon to be. Lu gak mau pamer kok ditutupin. Ya bagus sat gitu. Dari gini iya itu dia ya, maksudnya ibu tuh punya gitu. Dan gue percaya orang tuh punya kemampuan juga sih untuk empati kayak gitu. Mungkin jatuhnya empati kali. Benar. Karena yang suka mimpin gue tuh sebenarnya ibu gue juga. Ibu gue kan juga suka mimpin gue kan. Karena tadi bener banget. Gue ibu lu. Waduh, kenapa gue copot topeng? Aneh banget. Plot twist. Nah, kalau ngomongin soal ibu, gue tuh sama ibu gue tuh punya relationship yang menurut gue sangat luar biasa ya. Karena ibu gue tuh sahabat gue juga, tapi ibu gue tuh juga sangat posesif sama gue. Jadi kayak bener-bener posesif sama gue. Tapi gue selalu nyokap gue tuh menanamkan banyak banget value dari dia untuk gue lah. Nah, gue juga tahu lo kan juga deket banget ya sama ibu lo gitu. Dan lo kan melewati banyak hal sama ibu lo. Ceritain dong Mas, kayak pengalaman atau hal apa sih yang paling memorable yang pernah lo lakukan sama ibu lo atau ibu lo kasih ke lo, dan pelajaran apa yang paling berharga yang lo dapetin dari beliau? Kalau pelajaran paling berharga yang pernah diajarin sama ibu gue adalah waktu pertama kali akhirnya ibu gue memutuskan untuk menyudahi pernikahannya. Ibu gue bilang ke gue, Mas, yang hancur ini rumahnya, kamunya tidak. Wow. Jadi gue bisa ngeliat, gue berusaha latihan dari kecil tuh nggak ngeliat dari satu sisi doang gitu. Jadi nggak lo harus dari banyak sisi, dari dua sisi ya. Katakanlah kalau misalnya lo ngeliat dari ya udah broken home gitu, kayaknya nestapa banget gitu. Tapi ibu gue ngeliat dari sisi lain bahwa yang hancur nih rumahnya, hubungan yang ini, tapi kamunya tidak apa-apa. Kamunya akan kenapa-napa tapi kamu tidak apa-apa nak gitu. Kayak gitu sih. Kalau yang paling gue inget adalah waktu gue abses di sini Put. Itu ibu gue bener-bener ngelawan banyak hal sih, termasuk rasa takutnya gitu. Karena gue udah divonis hidup gue 50-50. Iya, gitu. Terus ibu gue berjuang lah dengan keibuannya dia minta sama yang punya kita semua untuk tolong diselamatin gitu. Dan gue duduk di sini gitu. Jadi berkat yang punya kita semua, Tuhan sama doanya ibu. Doa ibu. Buat gue tuh doa ibu tuh gawat sih. Iya. Lu pasti juga ngerasain itu karena lu kan termasuk yang dekat sama ibu lu. Dan gue tuh tipe anak yang sama ibu gue tuh nggak secara akur gitu. Ngerti gue. Cara ngomong kita tuh, kami pernah makan di rumah makan Padang. Terus kami ngomongin satu hal dengan nada kami, orang yang mau nganterin makanan sampai nggak jadi karena lagi berantem ya, karena takutnya lagi berantem. Iya. Gitu, padahal enggak gitu. Gue nengok, kenapa Mas? Enggak, mau nganter makanan, taruh aja gitu. Terus gue ngobrol lagi gitu. Jadi ya bukan hubungan yang manis seperti yang ada di film-film, tapi kami manis dengan cara kami sendiri gitu. Gue punya cerita kan, waktu itu kemarin gue tuh siap Sabtu sama Minggu kajian. Di mana nih? Gue kajian online. Gue kajian sama keluarga gue. Jadi keluarga gue sama calon suami gue, kayak Zoom gitu kan. Zoom lah. Kenapa sih senyum ya ngomongin calon suami? Anyway, udah kan gue Zoom nih, gue kajian gitu. Nah pas kajian itu intinya setelah kajian ada kayak diskusinya gitu. Dan diskusi itu adalah ngomongin bahwa ya pastinya kan kita semua ini kan akan balik ke yang di atas gitu kan. Itu kan udah pasti. Nah tapi kenapa lu nggak fokus menabung dan melakukan hal-hal yang baik untuk
Pulang. Pas pulang, oke. Karena lu udah tahu tujuan akhir lo, pasti kan lo akan pulang gitu. Dari situ gue mulai mikir gitu, oh ya by the way, berarti emang kita tuh udah harus mempersiapkan diri, karena kita juga nggak akan pernah tahu kapan bener. Kita. Padahal itu yang pasti ya, yang pasti aja misteri. Makanya. Kita mau mastiin yang belum pasti. Makanya. Itu kan itu lucu dia. kan. Iya sih. Hidup ya. Itu dansanya manusia sama pikirannya sendiri. Makanya gue lupa tuh pernah baca sih, ada satu filsuf pernah ngomong kendalikan pikiranmu, kalau nggak pikiranmu akan mengendalikan kamu gitu. Ambisi dan lain-lain penting. Karena kan untuk kita kan nggak bisa memisahkan urusan apa ya, maksudnya kita nggak bisa duniawi saja atau akhirat saja gitu kan. Betul. Nah jadi gimana caranya nyeimbanginnya itu tuh setiap harus nge-balance. Iya. Dan menurut gue semua hal emang harus balance gak sih? Dan menurut gue balance itu nggak harus di tengah. Iya, menarik. Menurut gue loh. Menarik. Jadi manusia tuh benar-benar menurut gue beragam gitu. Punya balance, ukuran balance-nya masing-masing ya. Nah masalahnya sekarang orang maksain persepsinya kan. Iya. Gimana menurut saya? Wah, egois banget. Aries banget. Aku. Ya tapi gimana menurut lo? Gue sebagai host kurang cepet. Gimana menurut lo? Iya, gue nggak mau terlalu banyak mikirin persepsi orang sih Put. Okay. Apalagi makanya kalau lo lihat di Instagram gue juga gue sosial media jarang ngepost apa segala macam karena gue lagi nikmatin hidup gue di dunia nyata gitu. Yeah. Nah, gue justru penasaran sama lu yang selalu dirundung sama persepsi orang gitu. Kita nggak bisa pungkirin orang beberapa kali ngomong Putri Tanjung mah enak gini. Kasih tahu Put sekarang ke gue. Apa nggak enaknya jadi seorang Putri Tanjung? Gak enaknya apa ya? Gue bersyukur sih Mas sebenarnya sama apa yang gue punya ya, karena kan emang gak banyak juga yang punya opportunity, resources yang sama kayak gue. Cuma mungkin salah satu yang gue harus, ini lebih ke diri gue sendiri. Okay. Karena sama kayak lo tadi, kan sama orang tuh diracik dengan cara yang berbeda kan. Gitu kan. Punya balance-nya masing-masing gitu. Nah kalau gue mungkin gue masih harus bisa mencoba untuk berdamai sama diri gue, untuk gue tuh emang gak bisa memuaskan semua orang. Karena kan dari kecil gue udah gue lahir dengan identitas yang udah diberikan, ya kan? Okay. Dan gue akhirnya berproses untuk gue menemukan identitas gue, untuk gue bisa didengar, dilihat sebagai gue, gitu kan? Nah, itu kan proses itu kan lumayan capek kan, Mas? Karena gue akhirnya mendengarkan banyak orang. Yeah. Cuma abis itu gue merasa gue nggak boleh sampai gue didivine sama orang lain. Wow. Karena kadang-kadang gue suka dengan orang ngomong gue ini ngomong itu, terus gue jadi merasa jangan-jangan gue kayak gitu, jangan-jangan gue kayak gitu ya. Kan itu berarti gue ngerti gak sih Mas? Itu kan gak baik dan gak sehat buat gue gitu. Jadi itu sih mungkin ekspektasi orang gitu-gitu sih. Tapi ya again ya gue sangat bersyukur dan gue lagi mencoba untuk fokus sama hal yang bisa gue jalanin sekarang gitu. Dan apa yang gue suka dan segala macamnya sih. Dan gue yakin banget berat banget sih, maksudnya ya bisa dibilang lu untuk keluar dari bayangan orang-orang hebat yang ada di hidup lu. Itu kan butuh perjuangan sendiri kan. Iya, semua orang punya pertarungannya sendiri. Dan kan? Lu juga punya perjuangan lu sendiri juga. Iya betul. Gitu kan? Makanya gue tuh kadang-kadang gue nggak tahu kenapa Put ya. Sekarang tuh kayak buset orang kok maksain persepsinya banget gitu. Harus ini, kalau nggak ini, ntar dulu tahu dari mana gitu. Iya benar. Itu maksud gue kayak. Tapi selama lo kan juga sama ya, maksudnya selama lo berkarir ini kan pasti banyak tuntutan dong dari banyak orang gitu kan. Mau dari itu internal, maksudnya dari keluarga lo, dari eksternal dan segala macam. Lo gimana cara mendanggapinya? Mas nggak mungkin lah lo nggak mendengarkan orang. Menurut gue pasti ada, semua orang tuh ada fase di mana omongan orang tuh lumayan mengaruhi lo kan. Iya. Kalau lo gimana cara menanggapinya? Cara menanggapinya gue tuh dapat dari mana ya? Gue lupa tuh dari kartun apa gitu, gue lupa kartunnya. Tapi intinya gini, orang boleh ngomong ya gue boleh budak. Udah gitu doang. Iya. Tapi kadang-kadang nih Put, sekarang gue sekarang dulu gue ada, lu bayangin deh gue anak dengan nilai sekolah yang tidak terlalu bagus. Sama gue bisa relate sama lo yang gitu soal itu. Ya. Selalu bertanya sehingga gue sampai distrap di ruang guru. Wow.
begitu gue dikasih sesuatu yang nggak masuk akal, gue nggak mau lakuin. Gue tuh kesannya tuh gue membangkang gitu. Gue tuh membangkang, tapi gue cuma mau dikasih sesuatu yang masuk di sini, masuk di sini. Gitu loh. Nah, semenjak itu gue berproses, orang boleh ngomong, ya lu bener deh gitu. Anda benar, saya juga benar. Gimana, deal nggak? Betul, dah saya juga betul dah. Oh enggak, lu harus betul. Loh, kok harus maksain betulnya sih itu? Saya masa nggak boleh betul juga. Makanya semenjak itu gue berusaha untuk yang kayak tadi, orang boleh ngomong, gue boleh budek. Kadang-kadang sekarang daripada budek kayak nggak ada suara gitu Put. Sekarang kalau ada orang ngomong yang gue nggak begitu suka, lu akan apa? Ada lagunya di kuping gue sekarang. Ada lagu elevator music gitu lah. Jadi misalnya ada orang ngomong kayak lama-lama gue di sini Copacabana, Copacabana. Udah selesai benar. Menarik. Kita nih Put, kita ngomong kita ya. Sorry ini ya, kita berdua dulu nih. Kita berusaha menyelesaikan ekspektasi orang, tapi ekspektasi kita kadang-kadang nggak diselesaikan sama orang. Itu capek nggak sih? Setuju banget. Itu kenapa banyak banget pelarian yang dilakuin sama orang-orang dengan pekerjaan seperti kita gitu. Iya, wah iya betul. Tapi mau gimana gitu, nggak ekspektasi kita menuhin ekspektasi orang, terus pas kita minta ekspektasi kita nggak dapet. Kan sedih gitu, kayak sumur airnya dikasih kering. Tapi lo ada cerita konkret nggak saat dimana kayak tadi tuh kayak lo semua orang minta ekspektasi ke lo, tapi saat lo minta sesuatu ya lo nggak mendapatkan itu. Lo ada nggak contoh konkretnya apa? Kebanyakan sih di pekerjaan. Contoh. Gitu. Bukan di lintas makna dong. Bukan. Untungnya ini yang menarik sih. Kalau di lintas makna tuh kita semua dansa. Iya. Itu yang menyenangkan gitu. Kayak seragam ini contohnya. Gua tuh kayak aduh anjir gue besok pakai baju apa lagi ya. Pari kita bikin seragam yuk gitu. Terus by the way Mas Ari itu adalah produser lintas makna. Produser kami. Terus ya udah gue cari, mau nggak produk lu di foto sama Sheryl sama gue. Mau dong gitu. Ya udah bikinin gue jumpsuit. Gitu. Jadi ada izin gitu pun dari lu gitu loh untuk kita berdansa. Tapi banyak yang sekarang gue sadarin ternyata bukan ekspektasi gue yang tidak dipenuhi sama orang, tapi kebanyakan adalah ego gue nggak kejadian itu sih. Makanya semenjak beberapa kejadian yang lalu, ya jadi gue cukup nurunin ego gue untuk ya udah gue pakai cara gue ya gitu. Gue pakai cara gue dan gue maunya orang-orang yang ikut cara gue ini tahu caranya sehingga nggak perlu ada gue nggak mau kayak gitu, gue maunya gini gitu. Karena menurut gue kalau orangnya pas sistemnya akan jalan sendiri. Jadi intinya lo tidak memaksakan value yang lo pegang ke orang lain kan sebenarnya. Iya. Tapi ya lo tetap memegang value lo itu. Iya. Karena again itu kan yang salah satu yang kita punya juga ya. Betul. Value yang kita pegang gitu. Iya betul. Nah tapi menurut gue value tuh punya sesuatu yang sangat powerful sih. Karena di saat lo punya value yang kuat, lo berdiri sangat kuat gitu ya dengan value lo. Dan menurut gue bisa bilang kita adalah salah dua orang ya yang punya value yang sangat kuat. Dan menurut gue tuh punya power yang sangat luar biasa. Contoh lo deh gini, lo punya value gitu ya, tapi kan lo juga tadi lo bilang lo punya ego lah ya. Pasti. Tapi kan dalam arti lo sebenarnya itu lo pingin mewujudkan mimpi-mimpi lo. Betul. Kan. Nah dengan lo bertahan dengan value lo dan lo tahu lo maunya kemana dan segala macam, akhirnya banyak mimpi lo yang akhirnya ternyata jadi nyata. Lo ngefans sama Imam Darto, tiba-tiba lo dapet. Gitu kan. Habis itu lo pingin jadi superhero, lo juga dapet. Ya belum jadi superhero, nggak tahu juga itu jadi apa ya. Tapi at least main di film action gitu kan. Jadi maksud gue itu hebatnya lo tetap memegang value lo nggak sih? Menurut lo gimana? Menurut gue juga pengen nanya ini sama lo soalnya. Gimana lo mempertahankan value lo? Karena kalau gue akhirnya untuk mempertahankan value gue butuh latihan. Intinya itu doang. Latihan yang sedikit tapi gue lakuin gitu. Gue mungkin belum disiplin Put.
gue mungkin belum sedisiplin lo, tapi gue mau berusaha itu untuk rutin. Ya, konsisten sama kuncinya kan. Konsisten, benar. Karena gue kemarin baru aja lintas makna ngomongin soal perfeksionisme gitu. Menurut gue banget tuh. Menurut gue perfect itu nggak ada. Menurut gue ya, Yeah. perfect itu nggak ada ya mungkin ya. Tapi mengejar perfection itu ada, mengejar ya. Berusaha membuat sesuatu tuh sebaik yang kita bisa dan ideal menurut kita. Contoh dari film The Last Samurai, gue lihat setiap subuh dia manah, kerjanya manah aja, sampai dia naik kuda miring ini bisa manah gitu loh. Maksudnya kayak orang-orang zaman dulu gitu ya, yang bikin keris ya tugasnya bikin keris aja sampai bagus gitu. Ya menurut gue karena itu dilakuinnya berulang-ulang, jadi value-nya kelihatan dengan sendirinya. Nah gue cuma punya itu doang, latihan. Betul. Gitu, kayak main film action tampang gini Put. Tampang gini main film action itu ada beberapa teman dan kenalan gue yang bilang ngapain? Enggak, lu nggak main film action, lu nggak pantas. Menurut lo, menurut gue enggak. Gitu, makanya gue latihan, gue cari guru, gue kesana sini. Ternyata latihan 6 tahun itu latihan 6 tahun itu buat gue siap ketemu sama Bang Joko, ngobrol di Gandaria dan ditawarin buat audisi. Iya makanya itu gue cuma punya latihan. How about you? Gimana lu mempertahankan value lu? Proses sih. Sama kayak lo latihan kan. Ya sebenarnya proses. Intinya kan sebenarnya value yang lo punya itu ya lo harus berpegang sangat teguh sama value lo. Dan itu kan yang gue selalu ngomong juga ke tim gue, dan lo juga tahu lah gitu. Dalam arti kayak pas kita bangun Seksu Media itu dibangun dengan value yang jelas gitu. Dan kita selalu mempertahankan value kita gitu. Terus habis itu ya yang kedua adalah yang nggak cukup cuma punya value kalau misalkan lo nggak bisa berdampak buat orang kan. Wow, oke. Jadi ya value yang lo pegang itu ya tadi lo bilang ya lo harus konsisten, lo harus menjalankannya. Dan itu harus bisa berdampak buat banyak orang gitu. Jadi itu sih sebenarnya. Soal dampak buat semua orang, buat orang lain. Iya. Dampak apa sih yang pengen lu kasih, Put? Apapun dampak yang positif sih, terutama untuk anak muda Indonesia ya. Kadang-kadang tuh terdengar klise sih Mas. Kayak kadang-kadang kayak gue pengen berdampak buat banyak orang gitu. Tapi kayak I genuinely emang gue merasa dengan opportunity yang gue punya gitu ya Mas, dengan privilege yang gue punya, malu banget Mas kalau gue nggak ngapa-ngapain. Dan bukan masalah malu, gue nggak bersyukur banget sama Tuhan kalau gue nggak ngapa-ngapain, kalau gue nggak bikin dampak gitu. Apalagi kayak kita kan berdua, kita punya platformnya, pasti kan lo juga at least lo pingin apapun karya kita bisa berdampak secara positif, sekecil apapun, bikin orang senyum, bikin orang ketawa, itu dampak juga loh. Gitu. Dan itulah yang gue sukain dari industri kreatif. Kita ngomongin sedikit soal industri kreatif. Wow. Menurut lo industri kreatif sekarang seperti apa? Menurut lo ekosistem industri kreatif udah sehat apa belum? Dan bedanya dari lo masuk awal sampai sekarang gimana? Gue nggak tahu, lebih tepatnya gue nggak tahu kalau udah sehat atau belum. Ya kita tanya saja pekerja kreatif sudah dapat hidup yang layak atau belum gitu. Anak-anak agensi gimana? Anak-anak IO gimana? Musisi gimana? Karena menurut gue pribadi ya Put ya, orang mengenyampingkan kebudayaan gitu, atau mengenyampingkan kesenian gitu. Padahal dengan seni itu kita bisa melakukan sesuatu. Ya menurut gue kata kreatif tuh juga dipakai asal-asalan kali ya. Dipakai asal-asalan karena begitu beda sedikit, kreatif. Begitu berwarna sedikit, kreatif gitu. Padahal begitu lo ngomongin suatu hal kreatif itu prosesnya itu panjang banget. Setuju. Udah gitu yang kedua, itu keilmuannya banyak banget loh. Lu bikin desain poster gitu ya, lu nggak mikirin psikologi orangnya, lu nggak mikirin lu menempel posternya di mana, lu nggak mikirin matematiknya, itu cuma akan jadi kertas bergambar. Betul. Ya nggak sih, setuju nggak sih? Iya. Dan lu harus bertanggung jawab sama karya lu juga kan. Iya, makanya gue tuh kayak kemarin sempat heboh, wah lu nyela doang bisa nggak bikin gitu. Gue satu, kalau gue dapat kritik gitu misalnya ya,
gue ambil lah gratis, karena gue bedain mana kritik mana nyela. Yang nyela gue nggak dengerin, yang kritik gue ambil, oh kurang gue di sini menurut dia, dia valid apa enggak. Jadi banyak yang gue bedah sebelum gue tersinggung gitu loh. Ngerti gue. Jadi gue pribadi dalam skala kecil gue mengalami keresahan itu banyak banget. Gue nggak tahu gimana lu dalam skala gede sih. Lu punya sebuah perusahaan yang bahkan menitik beratkan pada creativity and positivity gitu. Berarti kan bisa tanggung jawabnya berat banget. Berarti kan lu ikan salmon kan. Iya dong. Iya nggak? Makanya kalau ada orang yang Putri Tanjung privilege, entar dulu dia ikan salmon. Ini ada air nih, dia salmon pakai sama cek itu kayak ikan salmon, belum tentu di atasnya nggak ada beruang gitu. Bener. Gimana lu deal sama itu semua Putri Tanjung? Tapi gue suka banget sama tadi lo bilang kan bahwa by the way nama CXO kan kepanjangan dari Creative Experience Office. Iya. Itu aja nama udah berat banget kan. Iya. Dan gue setuju banget sama lo tadi bahwa setiap karya kita tuh harus dipertanggungjawabkan. Iya. Dalam arti ya kalau dari sisi gue atau CXO karya kita harus berdampak istilahnya gitu kan. Jadi ya cuy. Gini loh bro. Ya sulit ya mas, karena kadang-kadang orang lupa sama proses yang kita lalui sih. Orang tuh lupa sama proses karya. Membuat satu karya tuh kan gak ada yang instan. Iya. Semua tuh berproses. Betul. Jadi dan semua punya prosesnya masing-masing. Gue nggak bilang bahwa semuanya prosesnya berat, enggak. Semua orang punya prosesnya masing-masing. Cuma proses gue untuk bisa melahirkan CXO ini kan lumayan panjang dan berat kan gitu. Jadi gue sangat berpegang teguh sama proses itu sih. Dan ya again mas, gue selalu merasa bahwa itu lo bilang kunci itu sebenarnya konsisten. Which lo itu ya selalu belajar karena itu penting banget. Sama yang kedua adalah lo emang harus tahu lo mau kemana sih. Lo harus punya tujuan yang jelas sih dalam hidup lo. Dan itu sama aja sama kayak how you treat karya lo. Ya dong. Kayak misalnya lo deh, kalau misalkan lo nggak tahu lo mau kemana sebagai seorang pelaku industri kreatif, lo kan juga nggak akan tahu langkah berikutnya apa. Betul. Lo nggak harus tahu sekarang lo mau jadi apa atau apa enggak, tapi at least lo punya temanya. Iya. Lo udah milih tema gue ini loh. Betul. Nah tinggal lo pelan-pelan melangkah untuk mencari kayaknya ini yang tepat gitu kan sebenarnya. Betul. Ya jadi semua Kalau orang punya. Ya jadi semua orang punya proses. Tapi ya, again gue belajar banyak sih kayak along the way gitu ya. Apalagi ini kan sekarang kita terakhir karena kita udah lama banget ternyata ngobrolnya gak kerasa ya. Tapi gue mau ngomongin terakhir soal kita tuh udah tinggal 2 bulan lagi. Lo sadar gak sih? 2 bulan lagi 2021 iya. Gila. Bener lagi 2022. Wow. Kalau gue pribadi, gue banyak banget belajar sih dari 2021. Dan gue lumayan sangat bersyukur di 2021 karena gue banyak menemukan arti hidup yang gue nggak ngeh sebelumnya. Gitu. Jadi kayak gue tuh di 2021 gue merasa lebih calm, gue merasa kayak gue mementingkan kebahagiaan gue gitu ya. Terus gue merasa bahwa yang paling penting tuh adalah kita harus bisa hidup dengan damai gitu lah ya. Intinya kayak hal-hal seperti itu gitu. Dan gue dari kemarin lagi nge-scroll Instagram kan. Lu nyadar nggak? Bulan-bulan ini nih sama bulan lalu itu lagi banyak banget yang ngelamar dan banyak banget yang dilamar. Gue penasaran. Waktu lo ngelamar istri lo udah ngelamar gitu gak sih kayak personal proposal apa enggak? Karena kan lo kenal sama istri lo udah lama banget ya kan? Setelah 3 tahun pacaran 2 tahun pacaran lo nikah. Iya, gue dalam kondisi belum mandi. Oh ya? Di ruang tamu rumah gue. Terus? Dia lagi datang terus gini, mau nikah nggak? Lo bawa cincin nggak? Enggak sama sekali, gue nggak ada. Gue menyesal sih, kayak harusnya gue nonton romcom lebih banyak daripada film-film Lord of the Rings gitu. Harusnya gue nonton romcom. Jadi gue nggak, gue ada ya abis itu malamnya kami pergi atau besokan malamnya gue juga lupa. Istri gue menyatakan bahwa dia mau berhenti nyanyi. Gitu, itu yang gue bilang. Itu gue rasa itu bentuk lamaran cincinnya kali ya. Gue bilang,
Kalau kamu berhenti nyanyi, saya nggak jadi nikahin. Aku nggak jadi nikahin. Kamu tuh penyanyi yang bagus. Kamu penampil yang bagus. Last fight sama aku. Gitu. Menurut gue itu romantis kok. Lumayan ya? Lumayan. Tapi kayak seakan-akan Gandalf salaman sama Aragorn. Jangan menyerah menjadi raja gitu. Jadi kayaknya agak kurang gitu ya. Menurut gue tapi itu salah satu momen yang romantis kok. Ya, gue bukan orang yang manis sih Put soalnya. Jadi kayak ya gitu semua orang punya caranya kan masing-masing. Tapi yang gue suka nih. Sorry banget nih molor. Tapi yang gue mau nanya sama lu nih terakhir yang gue penasaran adalah bagaimana seorang Putri Tanjung bisa mengosongkan gelasnya. Maksudnya mengosongkan gelasnya? Lu tahu banyak hal. Lu bawa beban banyak sekali. Lu bawa banyak ekspektasi lu atas diri lu sendiri. Mungkin lu adalah pengkritik yang paling jago buat diri lu gitu ya. Gimana caranya lu ngosongin gelas sehingga gelas lu diisi sama cincin itu? Pasti ada isi yang lu keluarin dong. Iya dong, maksudnya kan kalau gelas penuh, Tuhan isi lagi kan bleber. Gue merasa dia adalah orang yang tepat. Walaupun gelas gue penuh, gue nggak perlu untuk kayak udah deh gue coba ambil gelas lagi dan gue menumpahkan sedikit lah gitu. Gue menuangkan sedikit biar gelas gue nggak penuh. Ngerti gak? Jadi gue merasa dengan semua yang gue rasakan sekarang gitu ya, dengan kerjaan gue apapun itu dan segala macamnya, menurut gue dia masuk dengan sangat baik gitu sih. Iya. Jadi gue kayak merasa ya udah. Dan lu percaya gak sih sama kata-kata ini? Kalau lu tahu aja gitu. Kayak lu punya feelingnya aja. Kalau lu tahu aja gitu rasanya. Dan gue merasa dia bisa nge-compliment gue sih. Dengan sangat baik. Dia membuat gue sangat bahagia. Menurut gue tuh yang paling penting. Dia membuat gue lebih menjadi diri gue sendiri. Gue bisa effortless. Iya, gue bisa ngomong apa aja sama dia. Dan yang paling penting adalah menurut gue dia tidak menghalangi gue untuk menjadi gue kayak berkarya, punya ambisi dan segala macam. Ya justru dia bisa ngebalance itu. Jadi menurut gue itu sih. Lucu ya. Kalau lo waktu itu apa yang membuat tuh kayak nih orang yang tepat nih, she's the one yang gue mau spend the rest of my life with her. Salah satunya adalah restu ibu gue. Ibu gue susah banget ngasih restu. Itu penting sih. Ini ibu gue nyuruh, gue kejar. Iyalah. Walaupun secara liga agak jauh ya. Cuma namanya gue udah dapet yang gue pengen dari dulu. Udah punya pegangannya, gue kejar. Gimana pun caranya. Gitu. Tapi itu penting banget sih. Dua keluarga. Mas, pertanyaan terakhir. Ini yang gue selalu tanya ke semua bintang tamu gue di Ngobrol Sore Semaunya. Kalau misalkan Mas Danang 5 tahun lagi menonton Ngobrol Sore Semaunya, apa yang Mas Danang sekarang ingin sampaikan ke Mas Danang di 5 tahun mendatang? Anda hebat. Mas, udah gitu doang? Iya. Pasti udah bisa teleport saya. Saya yakin bisa teleport biar murah. Ada nggak harapan untuk Mas Danang di 5 tahun ke depan? Nggak ada. Nggak ada Put. Gue tuh paling nggak bisa jawab itu sih kalau dari HRD. 5 tahun lagi kamu mau jadi apa? Nggak tahu Bu. Besok juga belum tentu saya hidup. Gue tuh paling nggak bisa gitu. Oke. Terima kasih Mas Danang. Terima kasih Putri Tanjung. Obrolan yang sangat menarik dan bener-bener ngobrol semaunya ya. Iya mau ya. Terima kasih. Teman-teman jangan lupa untuk nonton Lintas Makna juga. Jangan lupa nonton Lintas Makna. Dan para sponsor, ayo dong. Iya dong. Ini bisa ditempel nih. Tuh. Ya. Terima kasih Mas Danang. Sama-sama Putri terima Tanjung. kasih udah mau ngobrol sama gue. Selamat atas cincinnya. Terima kasih. Semoga suka sama kadonya. Terima kasih banget, suka banget sama kadonya. Terima kasih juga udah jadi bagian dari keluarga CXO Media. Sudah percaya juga sama kita. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton Ngobrol Sore Semaunya. Jangan lupa untuk terus nonton Ngobrol Sore Semaunya setiap hari Kamis jam 6 sore hanya di CXO Media. Bye.